kalau saya menjadi advokat tapi tidak punya marga, takut nanti orang mengira saya kurang berani. Rasanya punya marga itu kayak semacam jaminan, wah ini pasti advokat berani. Oleh karena itu saya akhirnya beralih ke bidang pemasaran. Sekarang saya sudah 1 dekade di Google, awal di Indonesia dan sekarang di Asia Pasifik. Sambutan yang akan disampaikan oleh Head of Brand Marketing and Creative Google Southeast Asia kepada yang kami hormati Ibu Mira Sumanti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Profesor Dr. Haji Insinyur Sumi Dasko Ahmad, SHMH, selaku Ketua Dewan Pengawas Kongres Advokat Indonesia. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Sunarto, SHMH. Dan yang terhormat para Menteri Kabinet Merah Putih yang telah hadir pada pagi hari ini. Maaf sekali saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena memang banyak sekali yang hadir. Jadi saya di sini bukan menteri, mungkin belum ya, betul, calon ya, mungkin ke depannya bisa, insya Allah. Tapi saya mau perkenalkan diri dulu, nama saya Mira Sumanti, dan saya hadir di acara KHI pagi ini dengan 2 peran. Pertama, saya di sini sebagai putri tertua dari Ibu Siti Jamaliah SH, Presiden dari Kongres Advokat Indonesia, bukan cuma presiden tapi benar-benar presiden perempuan pertama Kongres Advokat Indonesia. Atau yang beliau sering sekali dipanggil sebagai Ibu Mia oleh kalangan teman-teman advokatnya di Indonesia. Atau juga sering sekali dia itu disangka sebagai kakak saya karena memang parasnya masih muda dan berjiwa muda sekali. Di luar sebagai putri beliau, saya di sini juga mewakilkan Google karena saya sekarang menjabat sebagai Head of Brand Marketing for Southeast Asia di Google di Asia Pasifik, bekerja di Singapura, di mana saya mengawasi 6 negara di Southeast Asia yang terutama fokusnya jelas di Indonesia karena negara paling besar. Di luar itu saya juga sebenarnya seorang penulis kreatif. Akhir tengah tahun ini akan menerbitkan buku tentang travel di Indonesia dengan publisher di Amerika yang biasa menerbitkan penulis-penulis New York Times bestseller. Jadi saya minta doanya semoga buku ini bisa membanggakan Indonesia juga di kalangan internasional. Nah, saya mau cerita sedikit dulu. Sebelum saya menjelajah di dunia pemasaran, marketing, dan kreatif di Google, dulu waktu kecil, pas SMA, saya sempat bercita-cita pengen menjadi advokat juga. Saya melihat ibu saya keluar masuk pengadilan, bertemu polisi, hakim, jaksa, dia berbicara di berbagai forum dan bertemu banyak orang. Saya melihat profesi advokat ini terlihat sangat menarik dan menantang gitu rasanya. Tetapi niat saya itu saya batalkan karena bapak saya, almarhum bapak, itu dia bukan orang Batak, tidak seperti ibu saya. Jadi marga di nama itu tidak diturunkan ke saya. Jadi saya tidak pernah mendapatkan nama marga Batak seperti ibu saya. Terus saya pikir kalau saya menjadi advokat tapi tidak punya marga, takut nanti orang mengira saya kurang berani. Rasanya punya marga itu kayak semacam jaminan, wah ini pasti advokat berani. Oleh karena itu saya akhirnya beralih ke bidang pemasaran. Sekarang saya sudah 1 dekade di Google, awal di Indonesia dan sekarang di Asia Pasifik. Saya ingat tahun pertama saya waktu di Google Indonesia, saya bekerjasama dengan Kementerian UMKM dulu. Kita mendata bisnis-bisnis di Indonesia yang kecil agar bisa masuk ke Google. Ini benar-benar 10 tahun lalu pas banyak sekali bisnis yang belum masuk Google, belum bisa dicari. Kita go door to door, minta mereka adopsi teknologi biar bisa diperkenalkan ke segala orang. Dan sekarang 10 tahun kemudian, dengan bantuan berbagai program dan kerjasama dari pemerintah,
sudah banyak sekali transformasi digital ekonomi yang Google lakukan untuk membangun ekonomi digital Indonesia. Dan saya mau mewakilkan Google, mau menyampaikan bahwa kami berkomitmen penuh dalam mendukung visi 2045 pemerintah Indonesia, terutama dalam pembangunan manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan. Dan untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Google dan YouTube akan terus berfokus pada 3 bidang utama. Satu, dengan memulai membangun infrastruktur yang merata, dengan adanya contoh 3 deep sea subsea cable yang memberikan kapasitas konektivitas jauh lebih cepat menghubungkan Indonesia dengan Amerika. Kedua, benar-benar meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di Indonesia dalam bentuk berbagai program upskilling digital untuk pemilik UMKM, yang dimana kami sudah melatih lebih dari 2 juta pemilik UMKM untuk menggunakan teknologi, pelatihan untuk developer Indonesia, lebih dari 20.000 sudah kami latih, dan berbagai guru dan instansi lain. Dan juga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui produk dan layanan kami seperti Google dan YouTube dan Google Ads. Dan tentunya yang sedang kami fokuskan saat ini adalah dalam bidang artificial intelligence atau AI, yang dimana kami mau membantu berbagai kalangan masyarakat untuk bisa memanfaatkan AI dengan baik dan benar, seperti dengan salah satu produk yang ada seperti Gemini. Terakhir kami sudah men-training lebih dari 180.000 guru bagaimana mereka bisa menggunakan artificial intelligence dalam pengajaran mereka di kelas-kelas. Semoga ini bisa kita lanjutkan untuk ke berbagai pihak dan profesi lain lagi. Dan baru-baru ini juga saya mau sharing fakta menarik. Tahun lalu saat kita melihat data apa aja sih orang paling banyak mencari di Google. Dan lucunya Bobby Kartanegara, yaitu kucing kesayangan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, muncul sebagai tokoh yang salah satu tokoh yang paling banyak dicari di tahun 2024 di Google. Jadi kemarin Bobby kami undang untuk keluar istana, datang ke acara Google, kami berikan penghargaan dan untuk bertemu media-media. Ini pertama kalinya memang seorang kucing muncul di data paling banyak dicari di Google. Dan tentunya untuk bisa menghadirkan Bobby keluar istana itu butuh kolaborasi tinggi dari tim saya dan tim Google ke tim istana juga. Kemarin dia hadir dengan 7 ajudannya. Sekuritasnya lebih banyak daripada kita semua rasanya. Tapi ya banyak sekali kolaborasi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan ini semua. Dan ngomongin kolaborasi, saya lihat pasti juga acara ini adalah hasil kolaborasi dari semua DPD-DPD KAI yang sudah hadir dari berbagai daerah. Dan saya berharap untuk kedepannya kolaborasi dari institusi-institusi organisasi seperti KAI dengan pemerintah melalui berbagai kementerian dan organisasi swasta seperti Google bisa terus dilanjutkan. Semoga kita bisa memajukan sumber daya manusia Indonesia dengan baik. Semoga bisa berkompetisi di kancah internasional. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi terhadap semua yang sudah hadir di pagi ini, terhadap semua yang sudah mendukung ibu saya, terutama kepada Bapak Profesor Sumi Dasko atas semua dukungannya untuk KAI, dan selamat lagi KAI untuk ke kongresnya, sukses sampai akhir nanti. Dan sebelum saya tutup, saya cuma mau sampaikan atau berbagi satu wejangan yang ibu saya, Ibu Mia Lubis, selalu sampaikan ke saya kalau saya merasa takut menghadapi sesuatu hal yang baru. Contoh kayak naik ke panggung ini di antara menteri-menteri ya. Dan dia selalu mendudukkan saya dan dia bilang, Mira, masa kau begitu aja takut? Apa coba yang kau takutkan? Di hidup ini hanya ada satu yang boleh kita takutkan, yaitu Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Head of Brand Marketing and Creative Google Southeast Asia yang kami hormati, Ibu Mira Sumanti. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.